Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 SMA fase E. Untuk pembelajaran ini difokuskan pada keterampilan reading dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan yaitu 1 kali 45 menit dan tingkat kesulitan materi dasar atau mudah menggunakan teks pendek. Untuk capaian pembelajaran pada RPP ini mengacu pada kurikulum Merdeka, peserta didik diharapkan mampu memahami makna teks tulis sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menemukan ide pokok, informasi rinci, serta tujuan komunikatif dari teks pendek, dan merespon pertanyaan berdasarkan isi bacaan secara tepat. Capaian ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, materi, dan kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik dan terukur. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi GIS atau ide pokok dari teks bacaan pendek, menjawab minimal 4 dari 5 pertanyaan detail, menjelaskan tujuan teks, serta menganalisis kosakata penting yang mendukung pemahaman bacaan. Tujuan ini mencakup aspek pemahaman umum, detail, serta kemampuan analisis sederhana dengan level kelas 11. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Dalam RPP ini, pembelajaran juga diarahkan untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Aspek yang dikembangkan antara lain ada berkebinekaan global, karena siswa membaca teks berbahasa Inggris dalam konteks internasional. Kreatif, melalui kegiatan merangkum teks, serta gotong royong melalui diskusi kelompok kecil selama pembelajaran daring. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Peserta didik kelas 11 memiliki kemampuan membaca yang beragam, namun umumnya berada pada level A2 menuju B1. Oleh karena itu, materi yang dipilih berupa teks pendek dengan konteks yang familiar, seperti email dan artikel sederhana, serta didukung dengan pengenalan kosakata agar siswa lebih mudah memahami isi teks. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi ini, materi bacaan dalam RPP ini terdiri dari 3 teks. Teks pertama adalah personal email, berjudul Email from Michael, yang bertujuan untuk berbagi informasi dan pengalaman pribadi. Teks kedua adalah formal email, berjudul Invitation to Job Interview, yang bertujuan mengundang seseorang untuk wawancara kerja. Dan teks yang ketiga ada short article, berjudul What Makes a Good Language Learner, yang berisi saran atau tips bagi pembelajar bahasa. Ketiga teks ini dipilih untuk melatih siswa mengenali perbedaan jenis teks, tujuan, serta penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu reading comprehension, diskusi, daring, dan tanya jawab. Media pembelajaran yang digunakan adalah Zoom Meeting dan PowerPoint. Sedangkan sumber ajar sendiri diambil dari Learning English British Council yang menyediakan teks autentik dan sesuai dengan level siswa. Untuk langkah-langkah pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran secara daring, melakukan presensi, dan memberikan persepsi melalui pertanyaan sederhana tentang pengalaman membaca email. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui apa yang akan dicapai. Masuk kegiatan inti. Kegiatan inti ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-reading, while reading, dan post-reading. Untuk pada tahap pre-reading ini, guru menampilkan judul dan jenis teks, memperkenalkan kosakata kunci, serta meminta siswa memprediksi isi teks. Pada tahap while reading, siswa membaca ketiga teks dan menjawab pertanyaan GIS serta detail untuk masing-masing teks.
Guru dan siswa kemudian membahas jawaban bersama. Pada tahap post-reading, siswa menuliskan ringkasan singkat dari salah satu teks dan mendiskusikan hasilnya secara singkat. Selanjutnya ada kegiatan penutup atau refleksi selama 10 menit. Pada kegiatan penutup ini, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi dengan pertanyaan tentang apa yang mereka pelajari dan teks mana yang paling mudah atau sulit dipahami. Guru juga memberikan umpan balik, kesimpulan, pembelajaran, dan menyampaikan tugas lanjutan. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Asesmen ini dilakukan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan melalui tes pemahaman bacaan, keterampilan melalui ringkasan teks, dan sikap melalui keaktifan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Today we are going to learn English, especially reading. The topic of today's lesson is reading, emails, and short article. In this lesson, you will learn how to understand short written text, such as emails and articles which are commonly found in daily life and formal situations. So, let's start our lesson. Before we begin, please pay attention to the learning objectives. After this lesson, you are accepted to be able to identify the main idea or gist of a text. Find detailed information, identify the type and purpose of a text, and answer reading comprehension question correctly. So today we will not only read the text but also understand its meaning and purpose. Okay? Now, let's start with some questions. Do you often read emails? Have you ever received an invitation email? Okay, emails can be personal or formal. Personal emails are usually written to friends, while formal emails are written for official purpose. Okay, this question helps you prepare your mind before reading the text. Now let's move to the first text. This first text is a personal or semi-formal email. This email is written to share information and personal experience. The main idea of this text is sharing news about work and life. Some important details in this email include a meeting in Sydney, information about a new office in Berlin, and the plan to open the office in 3 months. The language used in this text is friendly and informal because it is written to someone the read of notes. Next, we move to the second text. The second text is a formal email. The purpose of this email is to invite someone to attend a job interview. Some key details in this text are the position applied for, which is sales manager, the date and the time of the interview, the location, and the documents that the applicant needs to bring. Compared to the first text, this email uses more formal and polite language because it is related to a professional situation. Now, let's read the third text. The third text is a short article or episode. The main idea of this article is explaining what makes a good language learner. The text gives several tips, such as not being afraid of making mistakes, being active in group activities, making notes, using a dictionary, and practicing regular. This text is written to give advice and motivation to learners. Well, after reading all 3 texts, let's do a short reading activity, okay?
First, try to answer this question. Which is each text about? Second, think about the purpose of each text. And last, mention one important detail from each text. This activity helps you practice finding the gist and detail information, which are important skills in reading. Okay, before we end today's lesson, let's reflect. What did you learn today? Which text that the easy for you and which text was most difficult for you? Okay, I will share the PowerPoint to our group. Through reflection, you can understand your own learning progress. To conclude, short texts always have a main idea and details, and different texts have different purpose. It's all for today's lesson. Thank you and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.